jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kata Pak Hasto dulu kilaf mencalonkan Gibran sebagai wali kota. Jangan-jangan suatu saat akan bilang kilaf mencalonkan Jokowi presiden. Wow. Teruntuk Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan. Pak Hasto, maksud Anda apa? Bilang kalau menyesal mencalonkan Mas Gibran sebagai wali kota Solo. Dan Pak Hasto juga membanding-bandingkan Mas Gibran dengan supir truk. Pak Hasto, Astagfirullah. lupa ya, kalau Mas Gibran ini wakil presiden terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, kali ini ada video yang cukup menarik untuk disimak dan dikomentari bersama. Kali ini datang dari Pak Hasto ya, pentolan PDIP. Beberapa waktu lalu dia berkomentar bahwa dirinya merasa khilaf telah mengusung Gibran menjadi wali kota Solo ya. Ya, ini videonya sudah tersebar sangat masif di dunia maya, termasuk di TikTok. Nah, statement Hasto itu pun langsung dimuat banyak media dan juga langsung mendapat banyak kritikan dari netizen ya teman-teman. Ada yang menganggap Pak Hasto ini belum bisa menerima kekalahan begitu ya, belum bisa move on, dan bahkan ada pula netizen yang meminta Megawati dan Puan Maharani agar mengondisikan Pak Hasto ini ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton videonya kurang lebih 10 menitan. Baru kemudian kita komentari bersama di bagian akhir video tersebut. Ini dia. Teruntuk Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan. Pak Hasto, maksud Anda apa? Bilang kalau menyesal mencalonkan Mas Gibran sebagai wali kota Solo. Dan Pak Hasto juga membanding-bandingkan Mas Gibran dengan supir truk. Pak Hasto, Astagfirullah. lupa ya, kalau Mas Gibran ini wakil presiden terpilih dan sebentar lagi akan dilantik dan resmi menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Memang prestasi Pak Hasto ini apa sih? Kok sampai merendahkan Mas Gibran sebegitunya? Atau jangan-jangan Pak Hasto ini iri dengan prestasi dan pencapaian Mas Gibran? Masih muda, jadi wali kota, terus jadi wakil presiden. Hah? Pak Hasto emang paling tinggi prestasinya apa? Nggak boleh begitulah Pak Hasto. Mentang-mentang calon presidennya Pak Hasto, Pak Ganjar dan Pak Mahfud kalah, Pak Hasto harus menjatuhkan Mas Gibran dan keluarganya Bapak Jokowi. Nggak elok, nggak etis. Pak Hasto sebagai pejabat negara itu tidak layak ngomong seperti itu. Itu tidak baik sebagai contoh kepada masyarakat. Betul. Saya pesan kepada Mas Gibran, karena Mas Gibran ini dihina-hina sama Pak Hasto, tolong ketika nanti Mas Gibran sudah menjabat sebagai wakil presiden, Pak Hasto ini jangan dikasih tempat di pemerintahan, jangan dikasih ruang, Iya. jangan dikasih jabatan apapun. Kalau bisa Pak Hasto ini di blacklist dari pemerintahan Prabowo Gibran. Iya, Oke? iya. Karena saya sebagai rakyat dan pendukung Mas Gibran, saya tidak terima Mas Gibran. Iya. Pak Hasto Oke. harus blacklist dari pemerintahan. Lanjut. Setuju kalian? Setuju. Kalau setuju komen. Ya. jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena Kata Pak Hasto dulu kilaf mencalonkan Gibran sebagai wali kota. Jangan-jangan suatu saat akan bilang kilaf mencalonkan Jokowi presiden. Wow. Bisa jujur aja jadi. kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran. Cie, ada yang hilang. Kakak Hasto hilang Kakak ya. Hasto. Sama anak kecil ngambek, mutung, gondok, Gondok. semua diborong deh. 18 tahun mas. Emangnya saya nabrak?
yang membandingkan kan katanya SIM juga butuh batas umur, begitu juga Wapres gitu sih. Dan itu Pak Hasto. Mantap, mantap. Soal mendukung Mas Gibran jadi wali kota jadi ada tanggapan. Ya, terima kasih Pak Hasto. Terima kasih Pak Hasto. Katanya gila katanya. Ya, mohon maaf Pak Hasto. Mohon maaf Pak Hasto. Ketika Pak Jokowi selalu mengucapkan kata hukum. Ya, mohon maaf Pak Hasto. Mohon maaf. Pak Hasto paling oke. Pak Hasto paling oke. Besok acara apa Mas? Agenda apa Mas? Sudah siap. Jakarta lagi. Enggak, enggak. Besok ini Mas istirahat. Ya demikian ya teman-teman ya, tanggapannya Gibran sangat menyejukkan. Untuk Ibu Megawati Soekarno Putri dan Ibu Puan Maharani. Ibu Megawati, Ibu Puan, tolong Pak Hasto ini, Sekjen PDI Perjuangan ini, tolong ditenangkan, tolong diamankan. Diamankan. Semakin lama kok malah bikin statement-statement yang kontroversi ya, bikin statement yang kurang nyaman ya. Diamankan Dan itu gimana maksudnya? tidak baik didengar dan dilihat oleh masyarakat Indonesia, apalagi sampai menghina, nyinyiri Mas Gibran dan keluarganya Pak Jokowi. Ibu, tolong, karena kalau dibiarkan Pak Hasto ini ngomong ngelantur kemana-mana, malah akan membuat citra partai Ibu ini tidak baik. PDI Perjuangan baik, sangat bagus, 10 tahun loh memimpin Mantap, Indonesia menjadi mantap, penguasa di mantap. Indonesia. Kalau nanti harus tidak baik gara-gara ulahnya Pak Hasto ini kan sangat sayang, sangat eman ya. Tolong Ibu Megawati, Ibu Puan, pesan saya ya, diamankan, ditenangkan Pak Hasto ini. Kalau perlu ya Pak Hasto ini digantilah sekjennya. Waduh, Kasihan bahaya ini diganti ya. kader-kader yang lain harus menerima dampak-dampak yang kurang baik gara-gara satu orang. Diganti Gibran. Saya malah melihat Ibu Megawati dan Ibu Puan ini sangat baik, sangat anggun. Wes Ya. ya. Tidak macam-macam, malah sekjennya yang kayak gitu ya. Pak Hasto, ingat. Entahlah Pak Hasto. Puasa ini Pak Hasto ya. Puasa, biar tenang hatinya. Ya. Dengan cara kalian bagaimana caranya supaya saat inilah saat kita terakhir berperan. Oke, udah jelas. Semoga ya PT saya ini lewat dan sampai ke ibu ini ya. Dilihat sama ibu ini. Bu, kita udah mau lebaran. Jangan bikin rusuh negara. Di Jakarta itu orang yang banyak yang mau mencari rezeki Bu di minggu-minggu terakhir untuk anak dan istrinya lebaran. Sudah Ibu. Ibu jangan memprovokasi orang untuk berperang. Ibu perang dengan diri sendiri, dengan hawa nafsu sendiri. Ibu berkaca, apa ibu sudah baik buat ibu diri sendiri, buat keluarga ibu. Ya, tolong Bu, siapapun nanti presidennya kita doain aja. Semoga presiden kita nanti itu menjadi presiden yang adil, jujur, Amin. amanah, bisa merakyat, tahu ya apa yang rakyat inginkan. Kita doakan saja. Nggak usah memprovokasi orang Bu, udah mau lebaran, sadar. Sadar Bu. Terlihat Pak Hasto adalah sosok yang berjiwa kerdil. Waduh. Ya. Ini komentarnya Seorang ngeri teman-teman. politisi yang tidak Kita bisa denger menerima dulu. kekalahan secara gentleman. Beliau terlihat sekali tidak dalam kapasitas sebagai negarawan, ya, negarawan yang harusnya menunjukkan sikap respect, ya, termasuk terhadap kompetitor. Pak Hasto ini bukan contoh yang baik buat generasi muda dan buat kita semua. Ya, silakan saja dia memilih bersikap tersebut, tapi rakyat pasti menilai, ya, sikap-sikap seperti ini sangat amat tidak layak untuk dicontoh, dan beliau sangat amat tidak layak untuk dijadikan panutan, ya. Politik kita ke depan, ya, adalah politik saling menghormati, politik merangkul, ya, dan politik persatuan. Ya, betul. Jadi orang-orang seperti ini ya sepertinya akan tergilas oleh zaman. Ya, betul ya teman-teman ya. Merangkul, politik kerjasama,
Saya Rifa Solesa. Bersaudara gitu ya. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Dituduh sebagai pemilih goib? Udah. Dituduh milik 02 karena disogok bansos juga udah. Ampun, kira-kira aja dong kalau nuduh orang. Ya kali 58% atau sekitar 96 juta suara rakyat Indonesia dituduh goib dan juga dituduh memilih karena bansos. Yang bener aja, boro-boro dapat bansos, gula apa minyaknya aja sama sekali tuh kita nggak dapet, nggak ngerasain. Kebangetan banget sih ini yang nuduh-nuduh orang. Bukan golongan yang berhak menerima. Kalau kalah mah kalah aja, keles. Jangan kebanyakan alasan. By the way, buat bapak-bapak yang ikut pilpres terus kalah, gak usah malu mengakui diri kalau kalah. Ya, betul ya. Karena mengakui kekalahan itu jauh lebih terhormat daripada terus mencari kambing hitam dan juga alasan omon-omon. Pemilu itu terpilih dan terpilih, bukan kalah menang. Iya, berarti kan kalau 16% Janggar gak terpilih kan? Janggar lagi. Kalah ya Janggar ya. Aduh, tokan listrik, jangan berisik-berisik, kenapa sih? Tokan listrik. Janggar gak terpilih, cuma 16%. Sebetulnya kita nggak masalah sama Prabowo. Lo gue pernah dukung Prabowo. 2014 gue dukung. Kira tadi jenglot, ternyata Pak Jenggot. Jenglot. Ada apa Pak? Astagfirullah. Katanya tidak masalah dengan Pak Prabowo, tapi anti dengan Pak Jokowi, termasuk Gibran. Ada apa Pak? Ya nggak apa-apa kalau Gibrannya mau jadi calon presiden negara Indonesia. Yang memilihkan bukan Bapak. Kami seluruh hampir 70% yang memilih Gibran ya Pak ya. Jadi hati-hati Bapak dalam berbicara ya. Kalau Bapak sendiri aja atau satu keluarga aja yang milih Gibran itu nggak mungkin menang Pak. Kalau bukan didukung oleh rakyat yang banyak ini ya. Yang jelasnya bukan pendukung Pak Anies ya atau 03. Paham Bapak? Itu urus dulu Jenggot ya. Ya Jenggot itu. Nanti salah pula. Ada pula yang bilang Jenglot. Ternyata Pak Jenggot. Ya. Jenggot. Salam waras saja buat Bapak dah. Ya, semoga cepat sehat otaknya. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Banyak netizen yang mengecam pernyataan Hasto ya, yang mengaku khilaf karena dulu sudah mengusung Gibran menjadi wali kota Solo. Tadi netizen pertama langsung bertanya dengan nada yang terlihat agak tidak suka begitu ya. "Hei Pak Hasto," katanya tadi, "maksud Anda apa bilang menyesal telah mencalonkan Gibran sebagai wali kota Solo?" Juga netizen yang sama menanyakan juga maksud Hasto yang sudah menyamakan Gibran dengan seorang sopir truk ya. Ya, sebetulnya ini sangat lucu sekali ya teman-teman ya, karena baru kali ini saya mendengar dari seorang petinggi partai ya yang menyamakan Gibran ini dengan seorang sopir truk gitu. Sementara kan Gibran ini walaupun usianya masih muda, dia kan sekarang adalah calon wakil presiden terpilih kan begitu. Tapi disamakan dengan seorang sopir truk ya, dengan ngurus SIM tadi itu ya, kalau nggak salah seperti itulah. Jadi sopir truk yang berusia 18 tahun lah, karena ngurus SIM aja ada batas usianya katanya begitu. Ya sebetulnya ini keterlaluan ya teman-teman ya, dan terdengar tidak mengenakan ya, terutama bagi para pendukung paslon 02 ya. Ya seperti itulah. Tetapi tadi juga sudah kita lihat bersama, Gibran sudah memberikan tanggapan terkait statement Hasto tersebut, dan tanggapan Gibran sangat menyejukkan ya menurut saya ya, tidak terprovokasi dan hanya mengatakan terima kasih Pak Hasto, terima kasih Pak Hasto, mohon maaf Pak Hasto, mohon maaf Pak Hasto, dan Pak Hasto memang oke ya. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Ya, gue pengen bahas soal rencana atau kemungkinan bertemunya Bu Mega dan Pak Prabowo. Karena apa? Menurut gua, ini sekali lagi menurut gua, Asun dong, jangan lupa follow. Menurut gua, di sini pasti ada unsur politisnya. Dimana kita tahu kalau partai politik tidak jauh-jauh dari keinginan untuk berkuasa. Pasti akan ada titik temu ataupun tawaran-tawaran yang istilahnya win-win solution bagi kedua belah pihak. Kenapa gue bilang gitu? Karena mau bagaimanapun juga, kemenangan Pak Prabowo itu sulit untuk diganggu-gugat.
Sulit, bukan tidak mungkin ya. Ya mungkin aja, tapi menurut gua sulit. Dan lebih bijaksana kalau misalkan memang PDIP itu melakukan koalisi atau melakukan negosiasi-negosiasi politik untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang menguntungkan kedua belah pihak. Kenapa gue bilang gitu? Dan kenapa sangat mungkin? Karena sampai detik ini Gibran masih menjadi anggota masih menjadi anggota partai PDIP. Itu artinya ada kemungkinan bahwa PDIP tidak mau merelakan Gibran. Karena yang ada di luar sana ya, yang ada stigma beredar di sana itu katanya, ini katanya bukan kata gue ya, kan gue riset juga, gue kan pengamat politik baru ya. Bahwa ada kemungkinan Pak Gibran karena satu dan lain hal yang menggantikan Pak Prabowo kelak 3 atau 4 tahun ke depan. Jadi ya susah juga gitu, namanya politik. Sekarang lo mau marah-marah, mau dukung 01, 03, tahu-tahu 02, 01, 03-nya jadi temenan gimana gitu. Gue selalu diserang, tapi ya gue santai aja karena gue berpikir secara dinamis dan gue berucap berdasarkan fakta gitu, tidak menyerang, tapi berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi kalau misalkan banyak yang nggak terima, mohon maaf ya, saya hanya bersuara dan berkomentar karena komentar dan suara saya dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau kalian mau komen apapun, saya akan baca dan saya akan kasih love, tapi tidak saya dengarkan. Iya. Karena saya juga sama gitu, sama orang yang udah tahu hasilnya 16,42%, dikasih tahu kalah tapi tetap aja ngeyel gitu, katanya suaranya 30-an%. Ya udahlah, namanya hidup ya kan, nikmatin aja. Enjoy the show, man. Asundong jangan lupa follow, like, dan subscribe. Lupa like, follow, dan share Asundong. Ya, ini ada dugaan yang dilakukan oleh netizen barusan terkait rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ya teman-teman ya. Jadi pengamat politik barusan ini yang bernama akunnya Asundong itu menduga pasti yang akan dibahas adalah masalah politik ya. Ya karena pertemuan mereka adalah pertemuan politik, bukan pertemuan pribadi ya. Dalam hal ini mungkin akan ada ajakan berkoalisi gitu ya, deal-dealan yang deal-dealan dengan tujuan sama-sama menguntungkan begitu. Dengan kata lain mungkin Pak Prabowo akan mengajak PDIP begitu ya, itu masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo begitu. Apalagi Pak Prabowo dan Megawati ini secara personal kan sudah kenal lama dan hubungan mereka cukup baik. Jadi ya potensi mereka berkoalisi ya, partai-partai mereka berkoalisi walaupun dalam Pilpres kemarin mereka tidak bersama, ya tetap ada kemungkinan mereka akan berkoalisi begitu. Oke, lanjut. Ditanya bagaimana prosesnya. Dan pada tanggal 2 Mei ketika kami melakukan klarifikasi terhadap Mas Gibran apakah mau maju atau tidak sebagai calon wali kota, calon wakil presiden maaf, lalu Mas Gibran menegaskan di depan saya dan Pak Komar bahwa tidak akan berproses ke sana karena lahir dan dibesarkan di PDI Perjuangan dan kemudian tahu bahwa bapak saya tahun depan akan habis, kalau saya tidak berlabuh ke PDI saya kemana lagi. Nah ini suatu kebohongan yang ternyata pada bulan Oktober terbukti. Bagaimana 25 Oktober yang bersangkutan kemudian didaftarkan sebagai calon wakil presiden. Kemudian ketika pada awal Agustus di dalam rapat konsolidasi seluruh kepala daerah, Ibu Megawati Soekarno Putri juga bertanya hal yang sama. Dan dijawab di hadapan seluruh kepala daerah bahwa Mas Gibran tidak akan maju. Karena ini penting. Jawaban kader PD Perjuangan dengan kejujuran ini sangat penting sebagai suatu instrumen pengambilan keputusan bagi PD Perjuangan. Dan ternyata segala sesuatunya, kebohongan pun itu menjadi bagian dari strategi. Kalau berdasarkan dokumen yang kami kumpulkan, keterangan-keterangan yang kami kumpulkan, ternyata pada akhir April keluarga Pak Jokowi sudah memutuskan bahwa Mas
Gibran akan menjadi calon wakil presiden. Nah, kalau ini kemudian prosesnya berjalan normal, demokratis, itu mungkin rakyat bisa melihat adanya kebenaran. Tapi inilah yang kemudian mendasari abuse of power dari penyelenggaraan kekuasaan negara, sumber-sumber daya negara, alat-alat negara. Inilah yang dipersoalkan oleh PDI Perjuangan. Kalau berkhianat kepada partai, itu sudah biasa sebagai bagian dari dinamika organisasi partai. Tetapi ketika berkhianat kepada konstitusi, kepada demokrasi yang berkeadilan rakyat, apalagi nilai-nilai kejujuran seorang pemimpin itu pun dikorbankan, maka ini menjadi suatu persoalan yang sangat serius bagi kita sebagai bangsa. Saya tidak mengibaratkan seperti itu. Saya memberikan contoh ketika menyampaikan pembicaraan. Kebetulan ada persoalan yang sangat serius ketika di dekat pintu gerbang Tol Halim ada sopir truk yang usianya baru 17 tahun, belum punya SIM, dan kemudian mengalami krisis. Krisis yang pertama adalah ketika dia menyenggol kendaraan lain. Maka yang kedua, karena usianya belum cukup, di dalam menghadapi problematika itu langsung mengambil jalan pintas untuk mencoba lari. Maka dia gaspol. Dan kemudian malah menciptakan suatu kecelakaan beruntun. Artinya untuk sopir truk saja, itu diperlukan suatu kedewasaan. Mengapa syarat-syarat pengambilan SIM itu juga melalui suatu ujian-ujian. Bukan SIM diberikan meskipun usianya belum cukup, lalu karena akses kekuasaan diberikan SIM. Ternyata untuk mengatasi konflik pun, persoalan di lapangan diperlukan kedewasaan. Nah, apalagi untuk memimpin bangsa dan negara. Maka usia 40 tahun sebagai calon presiden dan wakil presiden itu merupakan suatu usia yang menunjukkan tingkat kematangan. Jadi kalau kasus di jalan raya aja menciptakan korban seperti ini, apalagi kalau persoalan-persoalan itu di tingkat nasional. Jangan-jangan nanti pas rapat kabinet misalnya, sekiranya proses ini tidak terbendung karena abuse of power, lebih asik naik sepeda. Ya, cukup. Terima kasih. Ya teman-teman, ini adalah komentar Pak Hasto ya, cukup panjang, 4 menit setengah komentarnya, dan di bagian akhir tadi kita dengar ya. Makanya kenapa netizen di awal tadi itu merasa tersinggung ketika Pak Hasto ini Pak Gibran itu disamakan gitu dengan sopir truk. Nah, ternyata ini komentarnya Pak Hasto ya. Dia sedang beranalogi sebetulnya bahwa sopir truk di jalan tol ya, di Tol Halim tadi itu, dekat pintu Tol Halim itu mengalami insiden dan ternyata sopirnya masih 17 tahun dan belum punya SIM gitu. Itu sebetulnya hanya sekedar analogi, tetapi netizen yang di depan tadi, Agus Gemoy, itu menganggap ini adalah sebuah, apa maksud Anda mengatakan demikian? Nah, begitu ya, tadi kita dengar bareng-bareng. Ya teman-teman, barusan adalah komentar Pak Hasto ya. Dia menceritakan kronologi Gibran ya, mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo ya. Menurutnya tadi sebelumnya Gibran sudah dipanggil PDIP bulan Mei tahun lalu dan juga bulan Agustus ya, di depan di depan Ibu Megawati. Intinya dia mengatakan tidak akan mencalonkan diri ya, gitu. Kemana lagi berlabuhnya kalau bukan ke PDIP, karena tahun depan Pak Jokowi sudah habis masa tugasnya sebagai seorang presiden ya. Tetapi nyatanya Gibran tetap mencalonkan diri ya pada bulan Oktober ya, 25 Oktober. Ya itulah politik. Oke, lanjut. Ternyata videonya sudah habis teman-teman. Ya teman-teman, sudah kita lihat bersama video yang cukup menarik untuk disimak dan dikomentari bersama tadi, yakni dari Pak Hasto. Beberapa waktu lalu dia berkomentar bahwa dirinya khilaf dan merasa menyesal telah mengusung Gibran menjadi wali kota Solo. Statement Hasto itu pun langsung dimuat banyak media ya, dan juga langsung mendapat banyak kritikan dari netizen. Ada yang menganggap Hasto belum bisa menerima kekalahan, dan bahkan ada pula netizen yang meminta Megawati dan Puan Maharani
agar mengondisikan Hasto, karena Hasto ini dianggap bisa membuat kepercayaan masyarakat terhadap partainya yakni PDIP itu semakin menurun ya. Tapi ya nggak tahu lah ini pendapat netizen ya, benar ataukah salah ya. Dan video-videonya sudah kita lihat bersama tadi ya teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.